Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kepemimpinan. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah elemen kepemimpinan yang berikutnya, yaitu tentang pengendalian dalam kepemimpinan. Di sini saya membagi pembahasan kita menjadi dua tema besar, yaitu pengendalian dalam organisasi dan pengendalian kepemimpinan secara personal. Nah, sebelum lebih jauh, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai konsep pengendalian pemimpin dalam organisasi. Jadi, bagaimana pemimpin ini berperan untuk menjaga batas-batas organisasi. Di sini termasuk kemampuan pemimpin dalam mengarahkan, mengawasi, dan membuat evaluasi kinerja organisasi atau tim baik secara berkala untuk kemudian melihat bagaimana menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Nah, di sini pemimpin juga bisa merumuskan strategi. Jadi, di dalam manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu biasanya terdiri dari planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengkoordinasian antar elemen, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, actuating, dan satu yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Nah, controlling yang dilakukan ini tentu saja tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini diterapkan pada setiap tahapan, baik di tahapan perencanaan, tentu ada pengendaliannya seperti apa, kemudian organizing juga ada controlling, actuating juga ada controlling. Jadi bagian akhir dari fungsi manajemen. Nah, di sini biasanya itu terdiri dari tiga pekerjaan utama, yaitu tindakan evaluasi terhadap kinerja baik individu sebagai unit terkecil maupun tim, kerja sama tim hingga divisi atau departemen. Kemudian pemberian umpan balik, bagaimana yang terjadi di lapangan sehingga tiba di ujung, yaitu perbaikan atau membuat tindakan korektif yang menjadi solusi dari hasil evaluasi yang dilakukan. Jadi pengendalian dalam organisasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk selalu dilakukan secara berkala dan senantiasa dilakukan dalam setiap tahapan dalam organisasi. Di sini fungsinya kita akan melihat dalam beberapa poin. Yang pertama, meminimalisir risiko. Jadi dalam berjalannya organisasi atau perusahaan itu tentu akan terjadi perubahan dan berbagai macam tantangan. Nah, dengan adanya sistem pengendalian, maka risiko dari adanya perubahan tersebut menjadi lebih kecil karena segalanya menjadi notabene lebih jelas. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, dengan adanya pengendalian dalam organisasi, maka sumber daya itu juga bisa diplotkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dibuat. Sehingga tentu sumber daya ini tidak menyebar atau melebar ke berbagai arah yang tidak sesuai. Yang ketiga, merespon perubahan lingkungan dan memastikan bahwa organisasi tetap bergerak menuju tujuannya. Nah, ini menjadi hal yang sangat krusial ya. Jadi dengan adanya pengendalian, maka ketika terjadi perubahan eksternal terutama, nah yang bisa mempengaruhi situasi di dalam internal organisasi, maka pengendalian ini berfungsi untuk tetap menjadi batasan atau menjaga batas-batas agar organisasi ini senantiasa mengingat untuk kembali mencari arah menuju tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah pemantauan lingkungan internal dan eksternal. Jadi dengan pengendalian ini, maka organisasi akan senantiasa membuat laporan maupun evaluasi yang lengkap, yang komprehensif, baik dalam internal organisasi maupun dalam lingkup eksternal. Yang kelima, perbandingan antara kinerja aktual dan standar yang telah ditetapkan. Nah, pengendalian ini juga akan memberikan gambaran tentang kinerja yang sudah terjadi gitu, yang
aktual yang sedang terjadi, yang benar-benar terjadi di lapangan. Kemudian tentu kita bisa membandingkannya dengan standar ataupun aturan yang telah ditetapkan di awal, sehingga akan terlihat apakah kinerja karyawan atau tim itu telah sesuai atau justru mengalami kemerosotan. Nah, sehingga ujung-ujungnya ini akan menjadi bahan evaluasi sebagai langkah dalam membuat tindakan korektif yang tentu saja diharapkan efektif karena sesuai dengan hasil dari evaluasi yang dilakukan. Nah, tindakan korektif untuk mengoreksi ketidaksesuaian yang ditemukannya ini tadi. Nah, tindakan ini dapat melibatkan penyesuaian rencana, perbaikan proses, atau pelatihan karyawan. Jadi setelah ditemukan dalam proses pengendalian ini kan di dalamnya juga ada evaluasi, maka ketika ditemukan adanya kekurangan dalam berbagai segi, maka bisa dirancang pelatihan yang memang menyasar spesifik pada kekurangan tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai teknik pengendalian. Jadi bagaimana cara untuk membuat atau melakukan pengendalian dalam lingkup organisasi, terutama dalam ini yang mengacu pada di luar diri pemimpin itu sendiri. Jadi bagaimana memastikan bahwa organisasi atau tim bergerak sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Jadi tekniknya ada berbagai macam. Di sini bisa melalui pemantauan kinerja, bisa dengan membuat key performance indicators, yaitu identifikasi dan pantau indikator kinerja yang relevan dengan tujuan. Jadi dalam berbagai elemen di perusahaan, baik dari karyawan, kemudian pelanggan, kemudian produk, sistem, semuanya ini bisa dibuatkan key performance indicators untuk melihat kinerja yang pokok dari hasil di setiap elemen tersebut. Kemudian melihatnya apakah masih relevan atau justru jauh dari tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya bisa dengan dashboard kinerja atau laporan untuk memvisualisasikan data dan pemantauan kinerja secara langsung, secara real time. Teknik yang kedua adalah feedback. Jadi secara terstruktur dan berkala, feedback ini diberikan kepada anggota tim terkait tentang kinerja yang telah diberlakukan, yang telah terjadi. Bisa tentu saja bisa dilakukan berkala, misalkan secara rutin setiap pekan atau setiap bulan seperti itu. Nah, atau umpan balik 360 derajat, yaitu umpan balik dari berbagai segi. Jadi semuanya dilibatkan, termasuk rekan kerja, atasan, bawahan, dan berbagai elemen lain. Yang ketiga adalah benchmarking. Bagaimana membuat perbandingan dengan standar industri dan perusahaan sejenis. Jadi ini bisa dilihat dalam berbagai segi. Tentu saja perbandingan ini tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih positif atau untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selain perbandingan eksternal, perbandingan internal ini juga menjadi penting, benchmarking dengan kinerja internal untuk mengidentifikasi area mana yang butuh untuk diperbaiki. Teknik yang keempat adalah sistem penghargaan. Jadi bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu membuat insentif kinerja, karena bagaimanapun insentif ini menjadi suatu motif yang menjadi yang terbesar dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, itu sistem insentif atau penghargaan untuk memotivasi sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Selain itu, bisa juga dengan membuat program penghargaan karyawan. Bagaimana misalkan dengan membuat karyawan yang outstanding di bulan ini atau employee of the week gitu atau employee of the month seperti itu. Jadi membuat pengakuan terhadap anggota tim yang memberikan kontribusi secara signifikan gitu. Jadi dalam bulan ini siapa nih yang paling produktif dan berprestasi, yang paling memenuhi kinerja.
seperti itu. Nah, selain itu, teknik yang lain juga bisa dengan menggunakan pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama program pelatihan. Tentu saja tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi anggota tim individu sebagai unit terkecil. Nah, tentu saja ini juga untuk mengembangkan karir agar anggota tim dapat tumbuh bersama organisasi. Jadi seiring berjalannya waktu dan dengan berbagai macam perubahan di dalam lingkup internal maupun eksternal, tentu organisasi ini akan bertumbuh dan berkembang. Nah, sehingga karyawan ataupun tim yang terlibat di dalam organisasi juga tentu saja membutuhkan pelatihan untuk terus mengembangkan skill yang dimiliki agar sesuai dengan tujuan organisasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengendalian kepemimpinan. Jadi pengendalian kepemimpinan ini, jika kita tadi membahas dalam lingkup organisasi, yaitu dari dalam diri pemimpin keluar ke dalam struktur organisasi maupun sistem organisasi, maka sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kepemimpinan atau seorang pemimpin itu mengontrol dirinya secara internal atau secara personal. Di sini ada 3 pendekatan pengendalian kepemimpinan. Yang pertama, control by things, yaitu pemimpin menggunakan objek atau elemen konkret sebagai sarana dalam mengendalikan atau memotivasi tim. Jadi, si pemimpin ini memilih barang atau benda atau sesuatu yang bisa tangible gitu, yang terlihat, yang bisa dirasakan untuk dijadikan sebagai motivasi. Ini termasuk salah satunya contohnya yaitu dengan menggunakan insentif materi, sistem penghargaan atau hukuman, bonus, sanksi, atau materi lain yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku. Jadi bagaimana pemimpin ini menggunakan objek. Nah, yang kedua, pendekatan yang kedua adalah control over things. Jadi pemimpin menganggap sesuatu yang lebih penting untuk yang lebih membutuhkan perbaikan adalah sesuatu yang lebih mendasar, yang lebih substansial gitu, yaitu dengan mengelola dan mengendalikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja tim. Misalkan dengan mengidentifikasi, menganalisis, kemudian mengelola dan mengatasi perubahan eksternal, risiko atau hambatan yang bisa mempengaruhi organisasi maupun kinerja karyawan. Nah, yang ketiga adalah control over self, yaitu pemimpin mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi, dia memperbaiki diri dalam segi emosi, etika, maupun tingkah laku. Jadi, pemimpin ini menitik beratkan perubahan itu akan terjadi ketika ia memiliki kontrol diri sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana. Kemudian, bagaimana menjaga sikap, bagaimana bertindak, bagaimana ia tetap tenang di tengah tekanan atau perubahan yang sedang terjadi. Jadi di sini pemimpin itu berfungsi sebagai teladan atau memberikan contoh perilaku bagi anggotanya yang lain. Nah, teknik pengendalian personal pemimpin sebenarnya ada banyak ya. Di sini saya merangkumnya menjadi 4 poin yang cukup substansial. Yang pertama, bisa dengan membuat refleksi diri. Jadi pemimpin ini harus mengetahui gambaran dirinya seperti apa. Tentu ia harus menganalisisnya, yaitu dengan merefleksikan tindakan yang ia ambil dalam organisasi, kemudian keputusannya apakah sudah tepat atau tidak, bagaimana ia mengevaluasi dirinya, termasuk emosinya. Dia mengidentifikasi emosi apa yang muncul, apakah ketika terjadi perubahan ia justru terlalu reaktif dan merespon berlebihan. Nah, berbagai hal ini ia harus pahami, termasuk dampak dari sisi emosionalnya itu terhadap pengambilan keputusan organisasi yang akhirnya tentu saja berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi itu sendiri. Yang kedua,
Pemimpin ini juga perlu untuk memiliki rencana personal, rencana hidup pribadinya itu seperti apa. Jadi memiliki tujuan yang jelas, yang spesifik dan terukur. Kemudian rencana tindakannya ini seperti apa, bagaimana ia mencapai tujuan tersebut. Karena secara tidak langsung, rencana pribadi seorang pemimpin ini juga bisa sangat mempengaruhi dan bisa sejalan dengan rencana organisasi dalam jangka panjang gitu. Nah, yang ketiga, manajemen waktu. Jadi bagaimana seorang pemimpin ini mengetahui prioritas. Apa yang perlu dikerjakan lebih dahulu, kemudian apa yang bisa ditunda, dan apa yang mungkin tidak diperlukan untuk dilakukan. Ini bisa diimplementasikan baik ke dalam dirinya secara personal maupun dalam kebutuhan organisasi. Nah, selain itu, manajemen waktu ini juga berkaitan dengan pengelolaan prokrastinasi, yaitu menunda-nunda pekerjaan yang ketika hal yang diprioritaskan telah selesai, kemudian pekerjaan berikutnya tetapi ditunda-tunda, akhirnya menumpuk dan menjadi tidak selesai gitu. Sehingga dibutuhkan kemampuan mengelola prokrastinasi untuk manajemen waktu yang efisien. Yang keempat adalah keterampilan kepemimpinan. Jadi keterampilan kepemimpinan ini bukan sesuatu yang dibawa lahir ya, tetapi bisa dengan mengikuti pelatihan maupun pengembangan diri, baik secara formal maupun informal. Nah, selain itu, keterampilan ini juga tidak selalu didapatkan dari bangku-bangku sekolah ya, tetapi bisa didapatkan melalui pengalaman. Jadi ketika menghadapi permasalahan maupun tantangan organisasi seperti ini, kemudian diambil keputusan dan dihadapi dengan cara X misalkan, tetapi ternyata tidak efisien. Nah, dari hal itu, pemimpin itu juga bisa belajar dari pengalaman yang telah dilalui. Yang terakhir, sebenarnya pengendalian ini tujuannya apa sih? Tentu saja pengendalian prosesnya maupun tekniknya maupun langkah-langkahnya itu dirancang dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebuah organisasi itu benar-benar bergerak menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal. Jadi pengendalian ini berfungsi sebagai pagar yang membatasi organisasi untuk keluar dari jalur. Tidak hanya organisasi, tetapi juga pemimpin itu sendiri. Jadi pemimpin bagaimana untuk tidak keluar dari batas-batas sebagai individu maupun dalam mengatur struktur organisasi maupun sistem yang ada di dalamnya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.